Di sebuah sudut di perumahan kebun kembang yang berada di desa Cikampek Timur, Kerawang, Jawa Barat, Soleh Sopyan hidup damai bersama dengan istrinya yang bernama Dian dan dua orang anaknya. Kehidupan rumah tangga yang telah terbina selama 19 tahun itu telah menggoreskan banyak sekali pengalaman-pengalaman serta cerita senang, sedih, dan bahagia. Soleh Sopyan yang di tahun 2024 usianya 39 tahun itu adalah seorang pria yang menghabiskan hari-harinya dengan berada di pasar Cikampek, Jawa Barat. Di sana ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sebagai seorang ahli kunci. Jadi siapa-siapa aja yang punya masalah tentang perkuncian, seperti menduplikat kunci, beli kunci baru, serahkan aja pada ahlinya, Soleh Sopyan. Gerai atau tempat berjualan Soleh yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun itu telah menjadi sumber mata pencarian hidupnya. Uang hasilnya sebagai tukang ahli kunci telah ia pergunakan untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Sang istri, Dian, juga tak terlalu menuntut banyak dari Soleh. Ia biarkan mengalir begitu saja. Toh rezekinya sudah ada yang ngatur, Tuhan. Selebihnya kitalah sebagai manusia yang berusaha mendapatkan dan bersyukur dengan apapun yang telah menjadi porsinya masing-masing. Di hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024, di malam itu sekitar jam 8, Soleh berada di tengah-tengah rehatnya selepas ia beraktivitas seharian. Di jedanya Soleh, saat itu ia membuka media sosial Facebooknya. Dan betapa kagetnya ia ketika Soleh melihat sebuah postingan yang menampilkan sebuah foto suasana pernikahan. Awalnya Soleh tidak terlalu menggubris postingan tersebut. Ia anggap postingan itu adalah postingan yang biasa-biasa saja awalnya. Namun ketika ia teliti lebih jauh dan mendalam, betapa terkejutnya Soleh dan juga hancur hatinya ketika pengantin yang tertampil dalam foto itu tak lain dan tak bukan adalah istrinya sendiri, Dian Mayasari. Jantung hatinya remuk seketika. Ia merasa terhianati dengan keputusan yang telah diambil oleh istrinya. Sakit hatinya semakin berubah menjadi murka ketika Soleh menemukan postingan lain di akun TikTok istrinya yang sama, yang menampilkan kemesraan yang lebih antara Dian dan pria di sebelahnya, yang belakangan diketahui pria itu bernama Deden Irwan. Demikian setelah tak bisa lagi menahan rasa sakit di hatinya. Tepat jam 10 malam, ia tutup gerai kuncinya dan segera ia bawa langkahnya menuju toko yang menjual alat-alat perkakas pertanian. Di sana ia membeli satu buah sajam arit yang katanya ia akan pakai untuk memotong rumput yang ada di rumahnya dengan harga Rp100.000. Dan terjadilah sebuah tragedi yang sungguh tidak bisa dihindari. Berkat rasa emosi yang tak bisa ia tahan lagi itu telah merenggut satu nyawa dan melukai beberapa orang lainnya. Terpaksalah ia harus mendekam di dalam dinginnya tembok menjara. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dengan Soleh Sopyan? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Soleh Sopyan dan Dian memang berjalan mulus di awalnya. Buktinya mereka berdua bisa mempertahankan hingga usia pernikahan mereka yang menginjak usia 19 tahun. 19 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Cuma orang yang punya tekad kuat dan kedewasaan mental yang bisa menjalani usia pernikahan hingga 19 tahun. Luar biasa. Namun di tengah-tengah bahtera rumah tangga yang dinahkodai oleh Soleh, badai itu datang menerpa kehidupannya bertubi-tubi. Bukan karena orang ketiga yang menjadi masalahnya, namun permasalahan klasik ekonomilah yang menjadi biang keladinya. Penghasilannya sebagai tukang kunci rasa-rasanya tidak cukup untuk terus memenuhi segala pos-pos kebutuhan yang terus saja memintanya untuk segera dipenuhi. Si istri Dian juga tak bisa berbuat banyak terkait permasalahan yang terjadi di tengah-tengah perjalanan bahtera rumah tangganya. Tak tahan terus-menerus terhimpit dengan desakan ekonomi, Soleh punya ide untuk menutupi segala hutang, tunggakan, dan pos-pos kebutuhan. Soleh bukan aja baru mendapatkan warisan. Bukan juga Soleh berinisiatif untuk banting setir menjadi konten kreator. Bukan. Namun Soleh saat itu berniat untuk menjual istrinya Dian. Iya, Soleh mau Dian menjadi PSK, yang dimana akan dibantu oleh suaminya sendiri dalam tanda kutip pemasarannya. Kala itu betapa Soleh tahu banget apa itu aplikasi hijau, tempat dimana pria-pria hidung belang terfokus pada hobinya. Ide yang muncul secara mendadak itu segera disampaikan kepada istrinya Dian.
Dian mengerti betul bagaimana situasi dan kondisi keuangan yang sedang mereka sama-sama hadapi. Dian juga paham bahwa suaminya saat itu sedang berada di posisi kepepet, sehingga keluarlah kata-kata yang menyuruhnya untuk terjun ke dunia hitam, dunia prostitusi. Tentu Dian menolak dengan keras perintah suaminya untuk menjadi seorang PSK online. Apa kata orang nanti? Dan bagaimana nanti reaksi kedua buah hatinya jika mereka sampai tahu profesi baru yang dijalani oleh orang tuanya? Apakah Soleh peduli? Tentu tidak. Segala sanggahan Dian untuk menolak perintahnya tidak sama sekali ia gubris. Soleh tetap memaksa Dian untuk menjadi apa yang ia inginkan. Dan dengan berat hati terjunlah Dian ke dunia hitam, dunia prostitusi, atas desakan sang suami kala itu September 2022. Demikian setelah Dian dengan terpaksa menjalani profesi barunya itu, membuat keadaan ekonomi keluarga Soleh berangsur membaik. Dari beberapa artikel yang saya kulik, selain bisa mengatasi permasalahan ekonomi Soleh, juga disebutkan selama sang istri bekerja melayani pria-pria hidung belang, Soleh bisa membeli sebuah mobil, 8 buah motor, dan mencicil rumah KPR. Luar biasa. Mungkin kata itu terbesit di benaknya, dikarenakan belum tentu pekerjaan Soleh yang ia jalani selama ini bisa menurutinya untuk membeli barang-barang yang seperti ia miliki saat Dian terjun ke dunia hitam. Soleh semeringah. Kebetulan tidak diinformasikan terkait bagaimana teknis pelayanan yang dijajakan oleh Dian kepada pria-pria hidung belang yang menyewa jasanya, di mana acara-acara gulat itu berlangsung dan lain sebagainya. Namun yang pasti Soleh juga menikmati betapa gurihnya uang yang dihasilkan dari dunia hitam itu. Kehidupan bapak 2 anak ini setelah menjerumuskan istrinya ke dunia hitam itu tentu semakin mudah untuk dijalani. Segala beban pikiran terkait urusan finansial yang selama ini mengganggu hidupnya perlahan mulai sirna. Pendapatannya saat itu tak lagi ia gantungkan pada ramainya orang yang ingin membuat duplikat kunci, membuat kunci baru, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan segala perkuncian. Hingga di sekitar bulan Desember tahun 2023, atau kurang lebih 1 tahun setelah Dian istri Soleh menyelami dunia hitam, tak tahanlah ia. Dian merasa bahwa jalan yang selama ini ia ambil atas dasar paksaan itu adalah salah secara agama, dan batinnya terus saja berontak untuk segera menyudahinya. Tak apalah hidup sederhana asal uang yang dihasilkan adalah uang halal. Mungkin kata-kata itu yang selalu terbesit di benaknya setelah 1 tahun ia menjalani profesi barunya itu. Demikian setelah bulat dengan segala pertimbangan dan keputusannya, Dian memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai kepada Soleh Sopyan suaminya. Kagetlah Soleh ketika pertama kali mendapatkan kabar bahwa dirinya digugat cerai oleh istrinya Dian. Dan semakin rungsinglah dia ketika Dian memutuskan untuk pisah ranjang di bulan Januari 2024. Dian saat itu kembali ke rumah orang tuanya yang ada di Kampung Sukamulya, Jomin Barat, Kerawang, Jawa Barat, dengan membawa kedua buah hatinya dengan meninggalkan Soleh seorang diri di rumahnya di Perum Kebon Kembang, Cikampek Timur, Jawa Barat. Seketika menggelaplah hari-hari Soleh setelah Dian pergi. Baru kali itu ia merasakan betapa hidupnya tak terbiasa dengan ketidakhadiran Dian di rumahnya. 19 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Segala kebiasaan dan kenangan sudah barang tentu terbentuk di benaknya. Hingga di tanggal 28 April tahun 2024, seperti yang saya sebutkan di awal video, secara tak sengaja Soleh melihat penampakan sebuah foto di media sosial yang menunjukkan Dian sedang melaksanakan ijab kabul dengan seorang pria yang bernama Deden Irwan. Deden, begitu orang memanggilnya, adalah seorang pria muda 38 tahun yang bekerja sebagai seorang buruh di sebuah pabrik yang ada di Karawang. Deden dan Dian di pagi itu dari informasi yang saya dapatkan melangsungkan pernikahannya secara siri. Deden sepertinya sudah paham tentang bagaimana kisah hidup Dian yang kelam yang Dian jalani selama ini. Dan mungkin juga Deden paham tabiat Soleh yang sungguh dengan amat tega menjerumuskan Dian ke lembah hitam. Dan dengan segala keikhlasan dan kerendahan hatinya, diterimalah segala kekurangan yang Dian miliki pada saat itu. Acara pernikahan itu berlangsung dengan mulus tanpa adanya gangguan-gangguan yang berarti. Hingga menjelang malam, atau tepatnya setelah Soleh mengetahui bahwa Dian telah menikah lagi, Soleh terbakar api cemburu. Ia tak terima diperlakukan demikian oleh Dian. Ia perlu untuk memberikan pelajaran kepada pasutri baru di malam pertamanya itu. Singkatnya, setelah membeli sajam dari toko pertanian di pasar Cikampek dengan harga Rp100.000,
Melajulah ia dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario ke rumahnya terlebih dahulu. Di rumahnya, Soleh kembali mengumpulkan niatnya dan mematangkan rencananya untuk melangsungkan aksi ngerinya sesaat lagi. Singkatnya, di hari Senin, 29 April 2024, setelah betul-betul yakin, berangkatlah Soleh jam setengah 3 pagi menuju rumah Dian di Kampung Sukamulya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario-nya. Dan di bagasi sepeda motornya lah, ia taruh sajam yang telah ia siapkan sedari tadi. Tak lama, singkatnya, setelah Soleh sampai di tujuannya, Soleh segera memarkirkan sepeda motornya tepat di depan rumah Dian. Dan setelah memantau kondisi lingkungan yang sepi, secara berlahan, Soleh mendekati rolling door yang ada di rumah itu. Tentu dengan sebilah sajam yang ada di genggaman tangannya. Lalu, ia buka rolling door itu secara berlahan. Dan setelah dirasa cukup, masuklah Soleh ke dalam rumah Dian dengan mengendap-endap. Ia santroni satu persatu ruangan yang ada di rumah itu. Dimulai dari kamar paling depan, tengah, hingga akhirnya Soleh berhasil menemukan kamar yang dipakai oleh Dian dan Deden untuk tidur. Saat itu Dian dan Deden tak hanya tidur berdua saja. Namun saat itu Soleh juga menemukan kedua buah hatinya tidur tepat di samping Dian dalam satu ranjang. Dan dengan gerak perlahan Soleh tanpa babi ibu, ia ayunkan sajam di tangan kanannya ke arah dada Deden sebanyak 1 kali dan perut Deden sebanyak 2 kali. Mendapatkan serangan secara mendadak membuat Deden refleks, terbangun, dan sempat melakukan perlawanan kepada Soleh. Dian yang juga melihat kegaduhan itu tak mau tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, ia bantu Deden dengan menghalau segala serangan yang kembali hendak Soleh layangkan kepada Deden. Namun naas bagi Dian, dan itu mengenai jari-jari tangannya. Namun beruntung nyawa Dian masih bisa diselamatkan. Berbeda dengan Deden, dikarenakan luka yang didapatkan begitu parah. Tak bisalah ia terus menahan betapa sakitnya luka itu. Dan tumbanglah Deden ke lantai. Di tengah kepanikan dan kegaduhan itu, Soleh segera mengambil langkah 1000. Ia lajukan sepeda motornya ke arah Bukit Indah City, Karawang. Di tengah perjalanan, dikarenakan ia mengantuk, Soleh sempat merebahkan dirinya dulu untuk tidur di sebuah musola. Sementara Soleh tidur, kepanikan terjadi di rumah Dian di Sukamulya. Deden yang terluka masih sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas dikarenakan luka yang didapatkan cukup parah, Deden Irwan pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat di malam pertama atau di malam pengantinnya. Saya ucapkan duka yang mendalam. Dikatakan harusnya jam malam pertamanya pada saat 28 menikah, 29 pagi pelaku saudara SS langsung mendatangi rumah korban. Di situ korban beserta dengan istrinya atau istri sahnya pelaku atau istri sirinya korban, tanpa ada perkataan beliau langsung melakukan penyerangan di dalam kamar kepada korban sebanyak 2 kali ke arah perut. Tangis haru pun pecah di dini hari yang dingin itu. Dian tak bisa menahan segala kepedihannya selepas kepergian sosok yang telah mampu membawanya dari lembah hitam dunia prostitusi. Kejadian ngeri ini kemudian segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan tanpa berlama-lama dan tanpa viral-viral, petugas yang menanganinya pun segera bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini. Setelah mengantongi identitas terduga pelaku, polisi yang bergerak cepat singkatnya berhasil meringkus Soleh di rumahnya di Perum Kebon Kembang setelah sempat melarikan diri ke arah Wanayasa, Purwakarta. Saat itu Senin 29 April tahun 2024 atau 24 jam setelah ia melarikan diri. Soleh Sofyan diringkus dengan tanpa perlawanan. Ia pun mengakui segala kejahatannya yang telah ia lakukan. Dan ia pun dijerat dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa secara berencana. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Karawang, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 19 tahun atas kejahatannya menghilangkan nyawa Deden. Dan saya tidak mendapatkan informasi apakah Soleh juga didakwa dengan pasal TPPU terkait sepak terjangnya menjual Dian kepada pria-pria hidung belang. Jika memang terbukti, pastilah vonisnya akan berbeda. Demikianlah kisah Soleh Sofyan asal Karawang. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.